dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini, hari ke-6 dalam oktav Natal, gereja mengundang seluruh umat untuk merenungkan peristiwa-peristiwa di seputar kelahiran Yesus. Bacaan kitab suci yang kita renungkan hari ini berpusat pada peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah. Peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah menunjukkan kepada kita bahwa Maria dan Yosef adalah sebagai orang Yahudi yang taat, memenuhi ketentuan hukum Taurat tentang anak yang sulung. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya sebagai putra Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan semua orang dari belenggu dosa. Yesus bukan hanya sedang menggenapi, tetapi juga memperbaharui hukum Taurat. Allah yang Maha Pengasih telah datang mengunjungi umatnya dan sedang bekerja menyelamatkan mereka. Saudara-saudari terkasih, bagi orang biasa kala itu, Yesus, Maria, dan Yosef hanya sekadar dipandang sedang menjalankan kewajiban mereka layaknya orang Yahudi. Tetapi bagi Hana yang disebut tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, baginya keluarga kudus itu bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban mereka, tetapi sedang menyatakan partisipasi aktif mereka dalam karya penyelamatan yang sedang dikerjakan Allah Bapa dalam diri Yesus, Putra Tunggalnya. Kelepasan untuk Yerusalem tidak dipandang sebagai kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing, tetapi lebih dari itu dimaksudkan sebagai
kemerdekaan anak-anak Allah, di mana Allah menaklukkan kuasa kejahatan di bawah Yesus, Sang Mesias, dan membawa semua orang pada keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Kini, keselamatan itu sungguh nyata hadir dalam diri Yesus, Sang Bayi yang dipersembahkan oleh Maria dan Yosef di Kenisah. Pantaslah bagi seorang beriman seperti Hana untuk bersukacita seraya bersyukur kepada Allah, sebab keselamatan itu telah dekat dan kini hadir dalam diri Yesus, Putra Allah yang hidup. Saudara-saudari terkasih, iman kita pada Allah yang hadir secara nyata dalam pribadi Yesus Kristus selalu menggerakkan kita untuk bersukacita seraya bersyukur atas karya keselamatan yang sedang dikerjakannya saat ini. Karya Allah sungguh indah hingga kita sebagai manusia bisa jadi sering masuk dalam situasi keheranan dan bertanya-tanya akan betapa besarnya kuasa Allah dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir apabila kita berhadapan dengan situasi tersebut, karena begitulah Allah bekerja. Allah berkarya dalam hidup semua manusia berdasarkan rancangan ilahinya, bukan atas rancangan manusia. Bisa jadi rancangan ilahi atas diri kita seturut dengan rancangan hidup yang telah kita susun sedemikian rupa. Tetapi di saat yang sama, ada kalanya rancangan ilahi atas diri kita tidak sejalan dengan rancangan manusiawi diri manusia. Ini menegaskan kepada kita satu hal penting tentang iman kita. Allah haruslah tetap berkuasa atas hidup kita, dan kita diminta untuk selalu percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa kita, karena sungguh besar kuasa kasih-Nya dalam hidup ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hana memberikan teladan bagi kita hari ini kepada orang-orang beriman, agar senantiasa bersukacita dan bersyukur atas karya keselamatan yang dikerjakan Allah dalam hidup ini. Dengan demikian, perayaan Natal kelahiran Yesus yang sedang kita rayakan sepanjang oktav Natal ini tidak jatuh dalam euforia semata, tetapi mengantar kita pada iman yang lebih mendalam akan besarnya kuasa Allah dalam hidup setiap manusia. Tuhan memberkati. Ya Allah, dalam rasa syukur kami atas kelahiran Yesus di tengah-tengah kami, sebagai sabda yang menjelma dalam pribadi manusia sama seperti kami mohonkan berkat-Mu, agar kami setia dalam iman kami, sehingga selalu bersukacita seraya bersyukur atas karya ilahi-Mu dalam hidup kami di sepanjang waktu, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber
dasar dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.